warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kolbiah dari kelas TI22L dengan NIM 22051116. Mata kuliah pemrograman web, dosen pengampun Pak Sugianto. Di sini saya akan melakukan testing tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi sederhana perpustakaan digital. Sebelum melakukan testing, di sini ada perencanaan aplikasi perpustakaan digital. Pada aplikasi perpustakaan digital terdapat 3 aktor, yaitu admin, anggota, dan petugas perpustakaan. Anggota itu mencari buku dalam katalog perpustakaan, meminjam buku digital, mengembalikan buku digital setelah dipinjam. Petugas perpustakaan yaitu mengelola ketersediaan buku, penambahan buku baru ke katalog. Admin perpustakaan mengelola akun pengguna dan memantau katalog buku. Lalu struktur database. Database perpustakaan digital terdiri dari user, buku, peminjaman, dan log aktivitas. Di sini ada tabel user, ada ID sebagai primary key, ada NIM sebagai foreign key, nama, jurusan, email sebagai foreign key, password, dan role. Dengan jenis enum terdiri dari anggota, petugas, dan admin. Lalu ada tabel buku, yaitu ada ID buku sebagai primary key, lalu ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, tersedia, dan foto. Lalu ada tabel peminjaman, yaitu ada ID sebagai primary key, ada user ID sebagai foreign key, ada buku ID sebagai foreign key, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, ada status dengan jenis dipinjam, dikembalikan, lalu ada status keterlambatan dan denda. Lalu ada tabel log aktivitas, ini opsional saja, saya tidak memakainya. Lalu kita akan melakukan testing aplikasi. Di sini saya akan masuk sebagai petugas terlebih dahulu. Petugas di sini ada sebagai Ibnu dengan email ibnu@gmail.com dengan password 123, itu sebagai petugas. Di sini saya tidak menggunakan password khas sehingga tampilan passwordnya itu terlihat. Kita akan masuk sebagai petugas, yaitu ibnu@gmail.com dengan password ibnu123 login. Nah, di sini masuk sebagai petugas dan terlihat dashboard petugasnya. Kita akan melakukan kelola buku. Kita akan melakukan penambahan buku. Misalnya kita akan menambah buku belajar PHP dasar dengan penulis misalnya Wiwin Jaswina, dengan penerbit Erlangga, tahun terbit 2024 dengan jumlah 12 buku, lalu menambahkan foto, tambahkan buku berhasil ditambahkan. Oke. Maka di sini akan menampilkan buku yang tadi kita tambahkan, yaitu belajar PHP dasar dengan penulis Wiwin Jaswina dengan jumlah buku yaitu 12. Lalu misalnya kita akan melakukan edit, yaitu ilmu meracik obat, dengan kita akan mengedit jumlahnya. Jumlah tersedia misalnya ada 15. Simpan perubahan. Data buku berhasil diperbarui. Oke. Maka di sini
akan memperbarui yaitu jumlah menjadi 15. Lalu kita akan melakukan hapus. Fungsi hapus, misalnya kita akan menghapus belajar PHP dasar. Oke, maka di sini akan terhapus bukunya. Lalu mencari buku, misalnya kita akan mencari buku matematika. Maka di sini akan muncul yaitu logika matematika dan matematika teknik. Untuk petugas itu hanya mengelola buku saja, kelola anggota itu tidak bisa, kelola peminjaman juga tidak bisa, dan laporan peminjaman juga tidak bisa. Jadi petugas hanya untuk melakukan pengelolaan buku saja. Lalu kita akan login sebagai anggota. Misalnya kita mengambil anggota yaitu Khairunisa. Kita akan masuk sebagai Khairunisa itu dengan email nisa@gmail.com dengan password nisa123. Login. Maka di sini akan masuk ke dashboard anggota, itu selamat datang Khairunisa. Di sini ada berikut daftar buku yang tersedia. Misalnya kita akan meminjam buku. Pinjam buku yaitu misalnya logika matematika. Di sini akan muncul foto, lalu pinjam buku. Buku berhasil dipinjam, silakan cek daftar peminjam. Buku dipinjam. Lalu ada daftar buku yang dipinjam, yaitu judul bukunya itu logika matematika. Di sini secara otomatis akan terisi tanggalnya itu tanggal 14 bulan 2 2022 dan tanggal kembalinya itu 21 bulan 2 2025. Lalu kita akan lihat histori peminjaman. Di sini akan terlihat histori peminjaman buku yaitu logika matematika, statusnya itu dipinjam. Balik. Lalu kita keluar. Misalnya kita belum mempunyai akun, maka kita akan menambahkan akun, misalnya dengan NIM 2205000015 dengan nama Budi, misalnya Budi Galuh, dengan jurusan Teknik Informatika, dengan email budi@gmail.com, dengan gmail.com dengan password budi123. Di sini hanya untuk anggota saja. Maka daftar registrasi berhasil. Maka kita akan login dan di sini secara otomatis akan terisi yaitu Budi Galuh Teknik Informatika dengan email budi@gmail.com dengan password budi123. Maka kita akan login sebagai budi@gmail.com dengan password budi123. Kalau login dan di sini akan terkoneksi ke dashboard anggota. Itu selamat datang Budi Galuh. Lalu kita akan pinjam buku, misalnya mesin hibrid. Lalu pinjam buku. Di sini ketentuannya itu hanya untuk pinjam 3 buku. 3 buku saja. Misalnya kita akan pinjam kembali yaitu Mika Rekayasa, pinjam. Lalu kita akan pinjam lagi. Pinjam buku lagi. Pinjam buku.
sudah ada tiga judul buku yang dipinjam, lalu kita misalnya akan pinjam kembali. Anda sudah mencapai batas maksimal peminjaman, yaitu tiga buku. Jadi maksimal dalam peminjaman itu 3 buku. Bila melebihi 3 buku maka ada notifikasi seperti ini. Kita lihat histori peminjaman, statusnya itu dipinjam. Lalu kita akan masuk sebagai admin. Di sini sebagai adminnya itu ada Kolbi dengan email kolbi@gmail.com dengan password kolbi. Kita akan masuk sebagai admin, yaitu kolbi@gmail.com dengan password kolbi123. Login. Maka di sini akan menampilkan dashboard admin. Untuk admin yaitu ada kelola buku, kelola anggota, kelola peminjaman, dan laporan peminjaman. Untuk kelola buku itu sama seperti petugas. Kita bisa menambahkan buku, misalnya kita akan menambahkan buku seperti tadi, belajar, PHP dasar, dengan penulis misalnya Egi Supriyadi, dengan penerbit Rekayasa Sains, tahun terbit 2021, dengan jumlah ada 20. Lalu cari foto bukunya, tambah buku. Buku berhasil ditambahkan. Oke. Di sini akan menambahkan buku baru yang tadi kita tambahkan, yaitu belajar PHP dasar. Dan misalnya kita akan mengedit. Di sini akan mengedit dari mekanika rekayasa. Misalnya mengedit penulisnya. Penulisnya itu jadi Muhammad Ilyasa. Simpan perubahan. Data buku berhasil diperbarui. Oke. Maka akan memperbarui yaitu Muhammad Ilyasa. Lalu kita akan melakukan hapus. Di sini kita akan menghapus buku. Oke. Maka di sini akan terhapus buku yang tadi, yaitu belajar PHP dasar. Lalu kita misalnya akan mencari buku. Misalnya kita akan mencari buku, yaitu cari buku mesin hibrid. Maka di sini akan muncul buku yang kita cari, yaitu mesin hibrid. Lalu kita akan ke kelola anggota. Di sini ada nama-nama anggota. Lalu misalnya kita akan menambahkan anggota, yaitu kita akan menambahkan anggota dengan NIM misalnya 2205000015 dengan nama Alvina Damayanti. Dengan jurusan Teknik Sipil, dengan email alvina@gmail.com dengan password alvina123. Tambah anggota. Di sini ada errornya itu duplicate entry 4K. Jadi name untuk name 22050015 itu sudah ada, maka kita akan menggantinya misalnya 16 dengan password alvina123. Anggota berhasil ditambahkan. Oke.
Maka di sini akan menambahkan yaitu Alpina Damayanti, teknik sipil dengan alpina@gmail.com. Dengan passwordnya itu alpina123. Misalnya kita akan mengedit Dinda Agustin dengan password Dinda00. Kita akan mengedit Dinda123. Data berhasil diperbarui, maka yaitu dinda@gmail diperbarui, yang tadinya Dinda 000 sekarang Dinda 123. Lalu kita akan mencoba apakah bisa itu sebagai dinda@gmail.com dengan password yang tadi Dinda 123. Login. Maka di sini akan muncul selamat datang Dinda Agustin. Jadi berarti tadi berhasil untuk penggantian password. Lalu kita akan masuk lagi sebagai admin kolbi@gmail.com dengan password kolbi123. Kelola buku akhirnya benar. Lalu kita akan melakukan fitur penghapusan. Misalnya kita akan menghapus Sri Hayati. Oke, maka di sini akan terhapus itu Sri Hayati tidak ada. Lalu kita akan mencari anggota, misalnya dengan anggota Komalasari. Kita akan mencari anggota Komalasari. Maka di sini akan muncul dengan nama Komalasari. Lalu kelola peminjaman. Di sini terdapat status peminjaman. Untuk admin hanya bisa menambahkan peminjaman, tapi tidak bisa untuk mengganti statusnya. Misalnya kita akan menambahkan tambah peminjaman dengan misalnya Hairunisa dengan tanggal 14/02/2025. Tanggal kembalinya itu misalnya tanggal 20 bulan 2 2025 dengan status dipinjam atau misalnya dikembalikan jam. Maka di sini akan memperlihatkan itu Hairunisa, judul bukunya itu logika matematika, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya. Untuk admin itu tidak bisa. Untuk aplikasi yang saya buat ini, untuk statusnya itu tidak bisa. Lalu misalnya kita akan mengedit Amelia Putri, misalnya mengedit tanggalnya, misalnya tanggal 12 update. Maka di sini akan terupdate yaitu Amelia Putri dengan mesin hibrid, yaitu pengembaliannya itu tanggal 12, yang tadinya tanggal 14 menjadi tanggal 12. Lalu kita akan menghapus misalnya mesin hibrid dari Amelia Putri. Lalu akan terhapus di sini, tidak ada untuk pencaharian kelola peminjaman. Kita akan mencari misalnya dengan nama anggota yaitu Budi. Maka di sini akan muncul nama anggota yang meminjam yaitu Budi dengan buku yang dipinjam itu 3. Lalu kita akan melakukan laporan peminjaman. Sebelumnya itu yaitu ada status. Kenapa status tidak bisa? Karena admin itu tidak bisa melakukan penggantian status, hanya untuk anggota saja. Itu kalau kita melakukan laporan peminjaman, di sini ada laporan peminjaman siapa saja yang meminjam, lalu kita akan melakukan cetak laporan. Lalu di sini ada
cetak itu sebagai ada laporan peminjaman buku, yaitu kita bisa nge-print. Maka di sini akan menampilkan laporan peminjaman. Siapa saja yang meminjam dengan judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya. Sebelumnya itu saya akan melakukan pergantian statusnya sebagai anggota. Di sini saya akan keluar sebagai anggota terlebih dahulu. Misalnya kita akan masuk sebagai anggota paki@gmail.com dengan password paki123. Lalu buku yang dipinjam, misalnya kita akan mengembalikan mesin hibrid. Kembalikan, buku berhasil dikembalikan, kembali ke daftar peminjaman. Histori peminjaman, kita akan melihat mesin hibrid, yaitu dikembalikan. Lalu kita akan masuk ke admin untuk melihat status. Kalau misalnya masuk sebagai admin, bisa 1, 2, 3. Lalu kita akan melihat kelola peminjaman, yaitu tadi peminjaman Paki Ramdhani. Di sini ada Paki Ramdhani mesin hibrid, yaitu dikembalikan. Jadi untuk admin itu tidak bisa untuk mengubah statusnya, hanya untuk bisa menambahkan saja, tapi tidak bisa memunculkan statusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk password, sebaiknya menggunakan password khas agar tidak terlihat saat database itu dilihat oleh orang lain. Tapi di sini saya tidak melakukannya karena untuk mengetahui apakah password dan email itu apakah benar atau tidak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.